teman-teman, selamat datang di podcast Yuk Tanya Ugu Yuk. Podcast yang akan membuat otak kita makin lancar, terutama tentang algoritma. Algoritma ini sering kita jumpai di teknologi ya tentunya. Saya juga di sini orang awam tentang algoritma. Maka dari itu, saya menghadirkan seseorang yang cukup lihai, cukup pandai di dalam algoritma ini. Yuk kenalkan teman saya, ini namanya adalah... Halo, nama saya Aulia. Makasih banget udah saya kesini. Kayaknya topik kali ini bakal seru banget ya buat diobrolin. Mungkin sebelum itu kita simak dulu ini kita berat banget anjir. Setuju banget ya. Algoritma ini adalah salah satu hal yang paling seru diobrolin di dalam teknologi. Mungkin cukup ya basa-basinya. Sebenarnya apa sih algoritma backtracking itu? Bagi saya yang orang awam mungkin kebingungan gitu tentang algoritma backtracking ini. Oke. Jadi backtracking itu adalah teknik buat nyari solusi dari sebuah masalah dengan cara semua coba. Tapi yang lebih kerennya itu dia nggak buang-buang waktu. Kalau ketemu jalan buntu itu dia langsung balik ke langkah yang sebelumnya dan coba jadul lain. Berarti semacam trial and error ya, tapi dengan versi yang lebih pintar. Nah, betul banget. Contohnya banyak banget lah. Di kehidupan kita sehari-hari misalnya pas kita nyelesain sudoku, main dulu di GPS, atau bahkan pas komputer main capek, algoritma ini tuh kayak asisten yang sabar banget gitu, nyoba semua cara sampai ketemu solusi yang pas. Menarik banget sih kayaknya algoritma backtracking itu. Ini punya pasti banyak aplikasi keren yang memakai algoritma ini. Tentunya dong. Kalau gitu pasti algoritma ini banyak sih yang mempunyai aplikasi yang keren. Sebutin sih apa salah satu contoh dari aplikasi yang memakai algoritma ini. Oke, jadi salah satu contoh paling terkenal itu namanya N-Queens problem. Jadi bayangin kamu punya papan catur dengan ukuran N kali N, terus kamu naruh N sebuah ratu di papan itu, tapi ada aturan. Nggak boleh ada ratu yang saling menyerang, jadi nggak boleh ada ratu di baris kolom atau di diagonal yang sama. Algoritma ini tuh susah kali ya, harus cek satu persatu yang kayaknya ribet banget. Ya benar banget, kalau nggak pakai backtracking bakal ribet banget karena kemungkinan posisinya banyak banget gitu ya. Tapi dengan algoritma ini kita bisa nyoba satu persatu sambil ngecek semua aturan. Kalau posisinya nggak valid ya tinggal mundur ke belakang, dan sebelumnya itu coba posisi lain. Wah, banyak banget sih. Ini kayaknya bakal jadi asisten yang kerjanya rapih. Kalau ada yang salah mungkin langsung diberesin, betul nggak? Betul banget dong tentunya. Gak kerasa kita akan masuk ke tanya jawab. Yuk tanya Ugo yuk. Pertanyaan pertama ada dari Kang Jidan. Tips untuk mudah memahami algoritma backtracking itu apa sih? Nah mungkin ada beberapa tips ya buat kalian. Yang pertama itu memulai dari yang sederhana, yaitu dengan mencoba dulu problem kecil, misalnya main sederhana atau sudoku, sebelum melompat ke masalah kompleks kayak N-Queens. Dan yang kedua itu dilanjutkan dengan visualisasikan algoritma, yaitu dengan pakai kertas atau alat bantu visual buat menggambar langkah-langkahnya, dan ini bikin lebih cepat gampang dipahami. Dan yang ketiga itu ada eksperimen dan kode, yaitu mencoba untuk mengimplementasikan sederhana di bahasa pemrograman favorit kalian, yaitu contohnya Python, JavaScript, atau HTML dan CSS, dan lain-lainnya. Dan yang keempat itu adalah belajar teknik optimasi, mempelajari konsep running biar algoritma kalian ini tidak boros waktu. Wah, tips yang sangat keren dan tentunya sangat bermanfaat ya. Tapi ini gue tuh penasaran banget sih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dari menggunakan algoritma ini?
Oke, tantangan paling besar itu adalah waktu dan memori. Kalau misalnya masalahnya kecil ya oke-oke aja, tapi kalau skalanya besar kayak N Queens dapat dengan ukuran papan 100x100 itu bisa makan waktu yang lama banget. Kita sebut ini sebagai combinatorial experience, kemungkinan terlalu banyak. Wah, terus gimana dong? Masa harus tunggu kerja seharian gitu? Enggak dong, tenang, ada solusinya kok. Kita bisa memakai teknik running, yaitu mengecek lebih awal apakah jalur yang kita coba itu beneran punya potensi solusi atau tidak. Kalau enggak ya langsung skip aja. Terus kita juga bisa pakai heuristik, yaitu semacam strategi buat memprioritaskan jalur yang kelihatannya lebih menjanjikan atau lebih fleksibel untuk kita dilakukan. Jadi si algoritmanya itu main pintar ya? Wih, mantep sih. Iya dong, tentunya. Wah, tak terasa nih. Uguntak udah sampai di penghujung acara. Mungkin akan saya rekap ya. Yang pertama itu, algoritma backtracking itu ternyata pintar. Dia kalau ada jalan buntu, pasti balik lagi. Yang kedua, mungkin banyak permainan-permainan yang menggunakan algoritma backtracking ini. Salah satunya yaitu Sudoku. Yang ketiga, adanya tantangan terbesar dari algoritma yang sebagus ini. Tantangan utamanya ada di memori dan kapasitas. Dan mungkin tips untuk belajar algoritma backtracking ini mulai dari sederhana lalu ke yang susah. Bukan seperti itu? Betul, benar banget. Oke deh, terima kasih banyak ya Aul udah berbagi ilmu dan pengalaman di podcast ini. Seru banget loh ngobrolnya. Tentunya sama-sama ya. Aku juga di sini senang banget gitu bisa berbagi materi. Semoga teman-teman pendengar bisa belajar sesuatu dari diskusi kita hari ini. Dan buat teman-teman yang ngerasa dirinya sulit memahami tentang algoritma, jangan lupa follow channel ini karena podcast ini akan membahas seputar algoritma biar otak kita makin lancar. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya tentang algoritma. Yuk, tegak uguh yuk. Bye bye.